Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah konfigurasi atau settingan server breaker dan settingan SIP-nya berdasarkan aplikasinya. Jadi bahan yang kita butuhkan itu yang pertama adalah ISO breaker ya. Jadi ISO breaker ini kita menggunakan yang seri baru, yaitu breaker 211, atau kalau belum download silahkan pakai saja yang kalau punya yang breaker 1.4 tidak apa-apa, sama. Di sini saya menggunakan 2.1. Kemudian yang kedua VirtualBox, silahkan download yang terbaru ya. Nah kemudian untuk aplikasi teleponnya atau source-nya, sini kita bisa menggunakan banyak ya yang bisa digunakan. X-Lite juga boleh, mau pakai X-Lite. Ini ada X-Lite yang X-Lite tipe 5383 dan X-Lite yang biasa ya seperti ini. Tapi mungkin nanti saya tidak pakai ini karena ini mungkin hanya bisa di komputer ya. Jadi nanti kita akan menggunakan HP. Jadi topologinya itu seperti ini. Jadi ini adalah topologi yang akan kita gunakan. Di sini ada server breaker dengan IP 192.168.100.254. Kemudian kita menggunakan access point ya. Kemudian ada dua smartphone, yaitu Baco dan Bace ya, atau misalkan teman kalian ya, nama kalian masing-masing, misalkan di sini Bayu atau Uni, terserah lah ya. Jadi kalian boleh ganti Baco sama Bace ini ya. Oke, lanjut. Berikutnya, jadi otomatis untuk uji tesnya itu kita menggunakan HP ya, HP masing-masing. Nanti di sini saya menggunakan dua HP yang terkoneksi ke WiFi. Jadi nanti itu jaringannya saya sebar ke WiFi, kemudian saya konekkan ke kedua HP nanti itu. Jadi aplikasinya itu adalah aplikasi Linpon ya, Linpon. Untuk aplikasinya kalian boleh download di Play Store ya, sudah di Play Store. Oke, kita lanjut untuk materi praktikumnya. Jadi yang pertama di sini saya buka dulu VirtualBox-nya. Kalau misalkan kalian belum punya VirtualBox, silahkan di download kemudian diinstal ya. Nah, jadi inilah tampilan VirtualBox. Silahkan kalian klik new sini, new. Kemudian untuk nama di sini kalian boleh kasihkan nama kalian ya. Nama kalian contoh misalkan ya SMK Breaker. Nah, kemudian untuk menu type kalian pilih Linux. Kemudian untuk versinya pakai yang order Linux ya, order Linux 64 bit. Kalau di sini tidak muncul 64 bit, kalian boleh setting kembali di BIOS ya. Kemudian setelah itu next. Nah, untuk memori di sini kalian gunakan saja 1 GB ya. Jadi 1 GB itu sekitar 1024 MB ya. Itu ya, 1024 MB atau bebas sebenarnya, ini boleh lanjut, tapi kebetulan saya punya RAM banyak. Saya punya 16 GB di sini. Jadi saya pakainya itu 1 GB.
Nah, kalau kalian punya RAM 4 GB 2 GB bisa pakai yang 1 GB, tapi kalau RAM kalian cuma 1 GB aslinya, kalian tidak usah rubah ini ya. Tapi kebetulan di sini saya pun 16 GB, jadi saya pakai 1 GB di sini. Kalau misalkan 4 GB di sini, kalian boleh 1 GB, pokoknya 1 GB ya. Di atas dari 2 GB itu kalian pakai 1 GB supaya nanti pada saat jalan di box itu cepat. Oke. Next, kemudian di sini kita pilih scriptnya saja. Kemudian kalian klik saja image, oke, next. Untuk ininya kalian tidak usah rubah saja ya, biar saja itu create. Setelah itu kalian masuk di setting, kalian masuk di sistem, oke, cek prosesornya. Ini kasih naik, kalau misalkan di sini ada 4 seperti ini, kalian boleh naikkan 1. Kalau misalkan tidak ada, biar aja sih, nggak masalah sebenarnya. Tapi kebetulan saya punya 4, 1 dulu, ada 3 ya, 3 di sini, jadi saya naikkan 1. Oke, ya 2 lah sini ya, saya naikkan 2 ya, sini 1 lagi, ada 4 ya di sini. Yang jelasnya jangan merah, kalau merah itu tidak boleh. Jadi misalkan cuma 1 di sini merah, ya udah 1 aja. Tapi kebetulan saya punya 4, saya kasih naik 2. Kemudian storage. Nah, untuk storage-nya itu kalian klik di sini ya, kemudian kalian pilih di sini, kalian cari di sini choose virtual file, kemudian kalian masuk di mana kalian simpan ISO breaker-nya ya. Kebetulan saya simpan di sini, saya langsung dapat ya di master praktikum. Saya open. Oke, sudah masuk ya di sini. Oke, kemudian kita masuk di network. Nah, untuk di sini bagian ini kalian pilih saja kalau begini. Kalau nanti saat kalian mau konekkan ke klien, itu kalian pilihnya adapter terbridge ya. Jadi kalian pilih lokasi mana. Kebetulan ini saya punya, saya mau share ke jaringan luar ya, atau saya mau kembangkan ke klien lain. Berarti itu saya pakai bridge, kemudian saya pakai ini LAN-nya. Saya punya WiFi tapi saya tidak pakai, karena saya tidak pakai WiFi nanti. Ini saya pakai WiFi eksternal, jadi saya pakainya LAN-nya, ini LAN-nya. Tapi kalau misalkan ini baru cuma setting, kalian tidak mau lempar keluar, hanya sebatas menggunakan komputer yang ini yang kalian pakai setting, kalian tuh pakainya yang host only adapter, jadi dia keluarnya cuma virtual box saja. Nah, untuk sementara ya, nanti akhir pada saat kita mau lempar jaring ke klien, baru kita rubah di sini ya. Jadi sini saya pilih dulu ini ya, saya pilih dulu host only, kemudian untuk ini adapter 2 nya saya enable, kemudian saya pilih NAT aja ya, lokal ya. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk sementara ini ya, nanti baru kita rubah pada saat kita mau share ke klien. Klik OK. Nah, setelah itu kita running, run. Nah, jadi di sini ada 4 opsi ya, ada 4 opsi. Ada boot from first hard disk. Jadi ini pilihan ini kalau misalkan kita sudah menginstal servernya di Linux. Kemudian untuk opsi install breaker based attended ya, itu gunanya kalau kita mau menginstal dari nol ya, install breakernya dari nol, setidaknya kita pasang dari awal ya. Dan yang ini install breaker based with wizard, jadi ini biasa digunakan untuk menginstal breaker ini itu menggunakan visual, tapi kita tidak gunakan ini ya, kita gunakan yang install dari awal ya. Jadi di sini
kita menggunakan VirtualBox. Jadi VirtualBox ini digunakan untuk simulasi tes sistem operasi maupun aplikasi lainnya. Jadi di sini kalau kita sudah masuk di menu Linux, kita harus menggunakan keyboard ya. Jadi tidak ada yang menggunakan mouse. Jadi kalau kalian lihat mouse saya jalan ini, itu dia karena ini berada di VirtualBox, jadi mouse-nya masih bisa goyang, masih ada kelihatan kursornya. Tapi kalau sudah di Linux asli servernya ya, itu tidak ada kursor, kecuali kalian setting Linuxnya itu menggunakan virtual command line interface, GUI ya, maksudnya GUI, virtual GUI, graphic user interface. Tapi kalau kalian gunakan command line interface, jadi kalian hanya bisa menggunakan keyboard arah atas, bawah, kanan, dan ketikan. Jadi di sini saya pilih yang opsi kedua karena saya mau menginstal dari nol. Ya, silakan ditunggu. Oke. Jadi proses ini membutuhkan waktu beberapa menit ya, jadi ini agak cukup ya, lumayan lama, tapi tidak apa, tunggu saja. Nah, karena proses ini lama, mungkin saya skip sampai akhir-akhir proses ya, supaya tidak terlalu lama menunggunya. Nah, jadi setelah proses instalasi bootloader, application, dan hardware tadi selesai, dia akan booting sendiri. Tunggu sampai selesai booting, dia akan. Nah, jadi sampai halaman ini kita tunggu, karena di sini breaker lagi pemasangan terakhir ya, breaker final installation, itu artinya pemasangan yang terakhir. Jadi untuk lama menunggunya ini ya mungkin sekitar 5 sampai 10 menit ya, sampai kurang lebih. Tapi sabar aja, tunggu, karena orang sabar itu disayang Tuhan. Oke. Setelah final installationnya, dia akan reboot lagi, ulang ya. Jadi tunggu lagi, dia akan booting sampai masuk ke halaman tampilan login ya dari server breaker. Nah, jadi ini adalah halaman loginnya. Breaker 211 Merapi IPPBX TTY1 IPBX login. Jadi untuk loginnya di sini, untuk username itu kita menggunakan support, enter, kemudian passwordnya breaker B besar, R kecil, I kecil, K kecil, E kecil, R ya. Jadi ketika kalian ketikkan passwordnya itu tidak kelihatan di sini, jadi kalian harus cermati. Untuk passwordnya itu breaker B besar, seterusnya itu kecil, jadi B besar, R kecil, I kecil, K kecil, I kecil, R kecil, breaker.
kemudian enter. Nah, setelah masuk di adminnya, kemudian kalian ketikkan SU, kita masuk di sistemnya, passwordnya sama ya, breaker, enter. Untuk langkah pertama kita setting di server breaker ini, kita harus ubah dulu IP addressnya. Jadi kalian masukkan di spasi etc slash network interfaces. Oke, nah jadi kita sudah masuk di settingan interface-nya. Jadi di sini kita untuk ETH0 nya ini kita rubah sesuai dengan topologi kita ya. Jadi untuk IP default dari server breaker ini itu 192.168.2.2 ya. Jadi kita rubah sesuai dengan topologi kita. Jadi untuk merubahnya ini kalian tekan tombol kemudian tekan tombol I. Nah, sehingga muncul di ujung pojok kiri itu insert. Nah, baru kalian bisa berubah. Di sini saya sesuaikan saja dengan topologi itu 0 titik untuk IP hostnya itu untuk server breaker saya kasih 254. Oke. Kemudian untuk netmasknya biar aja gini, ininya terubah juga. Untuk networknya itu dia 0 sampai 0, kemudian atau gini saja supaya beda ya, saya pakai 100 atau 1, terserah sebenarnya network berapa kalian pakai, tapi sini pakai 100 saja supaya ada pembeda ya disini, supaya kalian tidak keliru. Kemudian untuk broadcastnya itu di sini 100. Kemudian untuk gateway-nya itu kalian pakainya 100. Nah, jadi kalian sesuaikan saja dengan kalau kalian mau menggunakan IP yang saya kasihkan ini sesuai dengan topologi di awal video, silahkan. Tapi kalau kalian mau gunakan IP lain selain dari ini juga boleh, tidak masalah ya, itu terserah kalian mau pakai IP berapapun. Tapi kalau kalian tidak mau ribet ya pakai saja IP. Setelah itu kalian simpan, Ctrl C, kemudian tekan Shift titik 2, kemudian tekan WQ, enter. Oke, sudah tersimpannya. Nah, sekarang kita restart ETH0 nya. Perintah /etc /networking restart. No such file. Oh, salah ya. /init /init titik D ya, networking restart. Oke. Ya. Nah, setelah muncul di sini not stop waiting start running, jadi kita matikan dulu. Setelah kita restart ya networknya, kemudian kita cek apakah IP itu yang sudah kita rubah di interface ETH0 itu berubah. Nah, kita untuk melihatnya itu kita perintahnya itu if config ya, enter. Nah, silakan diperiksa ulang apakah ETH0 nya itu berubah. Nah, di sini ETH0 sudah muncul. iNet-nya itu 192.168.100 ya. Oke, sudah berubah ya. Itu addressnya 254 dengan broadcastnya itu 192.168.100.255. Oke.
Jadi IP address dari server breaker itu sudah berubah ya, jadi 254. Nah setelah itu ini kita minimize saja, kita minimize. Nah, setelah server breakernya kita setting, kita masuk di, saya menggunakan Chrome ini ya. Oke. Saya menggunakan Chrome. Di Chrome saya ketikkan 192.168.100.254 ya, enter. Kalau untuk seperti ini kalian pilih advanced, kemudian pilih answer. Nah, dari mana 192.168.100.254 ini? Ya, ini dari IP address ini dari server breaker tadi yang kita rubah di ETH0. Jadi kalau kalian lupa silahkan diulangi lagi videonya ya. Rasa kalian sudah paham ya. Administrator ya, apakah administratornya kecil saya? Oke, ini administrator, passwordnya itu breaker, dia besar breaker. Oke, coba lagi. Oke, sudah masuk ya. Nah, bagian halaman web ini web dari seluruh breaker ini ya. Kalian masuk di IPPBX extension, kemudian kalian pilih extension ya, ini ada extension, kemudian kalian pilih add extension. Salah ya, kalian pilih submit. Nah, untuk user extension ini kalian bebas menggunakan huruf apapun juga, terserah ya. Di sini saya pakai saja misalkan saya pakai nomor 0821. Display name-nya itu saya pakai bacok. Kemudian ini enggak usah. Oke, account code-nya saya pakai 0821 juga. Untuk secretnya itu saya pakai 111114 kali, terserah ya. Jadi untuk account code ini bebas, untuk secretnya juga bebas, untuk nomornya bebas, tapi kalau bisa account code-nya samakan saya dengan user extension supaya tidak ribet nanti ya. Untuk secretnya itu passwordnya ya, jadi ini jangan sampai dilupa, tapi kalau dilupakan bisa dibuka lagi. Oke, kita submit. Oke, sudah ada satu, tambah lagi satu untuk extension 0825 misalkan ya, display name-nya bace. Oke, untuk account code-nya itu 5 sama di atas, kemudian ini saya pakai 2222. Oke, kemudian submit. Oke, setelah itu kalian sudah buat 2. Mau kalian buat 2, 3, 4, 5 tidak masalah, ini saya cuma buat 2 ya. Jadi untuk penambahan usernya itu silakan gunakan untuk penambahan usernya itu sama ya, tidak ada yang beda, sama kayak tadi. Setelah kalian buat usernya, kalian pilih saat sini apply konfigurasi change, kalian pilih continue with keyword. Jadi ini dibuat ya. Oke, sudah dibuat 2. Saat muncul lagi, sekarang kita masuk di aplikasi Linphone-nya. Jadi di sini untuk ini saya minimize ya. Di sini untuk simulasi atau telepon yang klien yang kita gunakan itu adalah HP kalian masing-masing ya, karena kalian kan jumlahnya itu lebih dari satu orang atau satu orang juga bisa, tapi gunakan 2 HP ya, jadi harus lebih dari 1 HP. Mau HP ke komputer juga bisa, tapi saran saya untuk GPS-nya itu pakai HP saja, jadi supaya tidak ribet. Jadi
Jadi nanti itu saya akan menggunakan 2 HP untuk uji tesnya. Tapi sebelum kalian lempar ke jaringan, kita sambungkan dulu ya, akses pointnya sudah kita setting tadi, akses point yang kita akan setting, dan ke PC servernya, server breaker ini ya, komputer server yang kita setting server breaker ini sesuai dengan topologi yang sudah kita buat dan IP addressnya. Oke. Untuk setting access point dan aplikasi Linphone di HP itu saya buat di part 2 ya, karena video ini terlalu panjang, jadi saya buat 2 part. Oke, silakan lanjut di part 2 nya. Sekian dan terima kasih.